Pemirsa, kita awali informasi pada hari ini. Gunung Raung di Jawa Timur mengalami erupsi dengan ketinggian asap mencapai 2.000 meter. Beruntung puluhan pendaki yang berasal dari sejumlah daerah berhasil menyelamatkan diri. Inilah detik-detik saat sejumlah pendaki berhasil merekam Gunung Raung yang mengalami erupsi. Sejumlah pendaki lari menyelamatkan diri dari hujan abu dengan menurun gunung saat menjauh dari bibir kawah. Saat kejadian, pendaki yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia ini tengah beristirahat. Namun tiba-tiba terdengar bunyi dentuman bak meriam selama beberapa kali. Asap vulkanik gunung keluar dari bibir kawah setinggi 2.000 meter. Yang di atas gimana tadi? Tadi hujan material sama agak gelap tadi. Terus turun berapa orang tadi? Cuma 2 saja. Cuma 2 ya? Ya, 2 orang dari Sidoarjo. Harapannya seperti atau adik-adik mahasiswa khususnya atau pecinta alam ya, untuk sementara ini jangan melakukan pendakian di Gunung Raung, mengingat Gunung Raung sudah level 2, jadi kita tetap antisipasi. Berharap pada rekan-rekan semua atau adik-adik mahasiswa yang pecinta alam untuk jangan sampai melakukan pendakian di sampai kapan. Sebanyak 29 orang pendaki sempat terjebak saat Gunung Raung erupsi dan berhasil selamat dan sampai di pos pendakian Desa Sumberwaringin secara bertahap. Para pendaki ini berasal dari Jakarta, Semarang, Purbalingga, Mojokerto, Lumajang, Sidoarjo, dan Surabaya. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga menyebabkan banjir. Ya, sejumlah warga terpaksa menjalankan aktivitas sehari-hari hingga melaksanakan pengajian di tengah banjir. Diguyur hujan lebat, sejumlah wilayah di Surabaya, Jawa Timur dikepung banjir, salah satunya di Gang Lebar, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Ketinggian air mencapai 30 cm hingga masuk rumah warga dan warung makan. Selain itu, warga juga terpaksa melaksanakan hajatan kenduri dengan keadaan banjir. Banjir juga diperparah dengan buruknya saluran air di kawasan tersebut. Di gang sini sih sekitar 30 cm. 30 cm ya? Iya. Selutut orang dewasa? Iya. Ini tadi banyak enggak rumah warga yang terendam banjir? Oh, banyak. Kalau banjir ini sih emang tahunan, Mas. Setiap setahun itu pasti banjir. Dan rumah-rumah warga ini banyak yang masuk. Banjir juga terjadi di kawasan Sidoarjo Utara. Pasca hujan deras selama 4 jam mengakibatkan ratusan rumah di 2 kecamatan di wilayah perbatasan Sidoarjo, Surabaya terendam banjir. Selain akibat curah hujan yang tinggi, aliran Sungai Buntung yang menjadi saluran air utama di wilayah Sidoarjo Utara mampet dan tidak berfungsi. Hingga Rabu siang, kondisi genangan air belum ada tanda-tanda surut. Ketinggian air masih sekitar 30 hingga 50 cm. Hujan deras menyebabkan tanggul sungai jebol merendam ratusan rumah warga di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Banjir juga merendam sebuah sekolahan dasar dan jalan desa, sejumlah kendaraan yang memaksa melintas mogok sehingga harus didorong. Selain di Desa Perak, banjir juga merendam permukiman warga di Desa Sumberagung dan Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak. Warga berharap pemerintah segera menanggulangi penyebab banjir tersebut agar tidak terus terulang. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, hujan lebat dan banjir melanda sejumlah wilayah di Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya, air banjir diduga dari luapan saluran air di pemukiman saat hujan deras yang terjadi selama 3 jam. Tiga wilayah di Pringapus, Semarang ini banjir akibat hujan deras selama 3 jam. Air. Wilayah pertama yang terdampak banjir, Desa Duet. Jalan desa terendam banjir setinggi 50 cm, sehingga akses jalan terganggu. Wilayah kedua yang terdampak banjir, Dusun Macan Mati. Air mengenangi jalan, sejumlah gang, air masuk ke rumah. Banjir diduga dari luapan saluran air di permukiman.
Sementara wilayah perumahan Gria Karangjati, air sungai di sekitar perumahan meluap hingga mengenangi rumah warga. BPBD Kabupaten Semarang melakukan penanganan dan pembersihan jalan rumah-rumah yang tergenang air. Sehingga pagar itu jebol, ambruk, kurang lebih sekitar 10 meter. Kemudian limpasan airnya meluncur ke bawah mengenai rumah warga yang ada di sana. Para petugas fokus pada pembersihan lumpur dan membantu warga. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Nurisa Luru melaporkan. Pemirsa, tak kunjung diberangkatkan puluhan calon penumpang kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten ribut dengan petugas. Mereka kesal karena menunggu hingga 5 jam untuk bisa naik ke kapal. Beginilah suasana keributan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Warga protes kepada petugas yang tidak segera membuka barier pembatas kendaraan untuk memasuki kapal. Hingga Rabu sore, ratusan kendaraan pribadi nampak memenuhi kantong parkir di dermaga eksekutif. Bahkan untuk bisa naik kapal, para pengguna jasa tujuan Pulau Sumatera ini harus mengantri hingga 5 jam. Ya agak kecewa ya kalau ekspres lagi seperti ini. Iya, sebelumnya yang saya tahu kan yang nggak ada pengantrian karena kan tiketnya kan udah jelas gitu 145. Sekarang udah jam 3.45. Ya agak gontok juga bagi saya gitu kan. Sementara itu, salah seorang calon penumpang mengaku saat akan membeli tiket ekonomi di aplikasi, tiket telah habis terjual. Padahal kondisi dermaga reguler atau ekonomi tidak ada antrian. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki libur Natal, arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengalami kepadatan kendaraan. Satlantas Polres Cimahi akan menerapkan sistem one way atau satu arah secara situasional untuk mengurai kemacetan kendaraan wisatawan. Kepadatan kendaraan wisatawan terjadi di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kendaraan wisatawan berplat Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi ruas jalan tersebut. Kepadatan kendaraan sudah mulai terjadi dari arah Setiabudi Bandung menuju Lembang sejak pagi. Hal yang sama juga terjadi dari arah Subang menuju Lembang. Petugas Satlantas Polres Cimahi akan menerapkan sistem one way dari arah Bandung menuju Lembang untuk mengurai kemacetan jika kepadatan parah terjadi. Dalam antisipasi kepadatan di hari Natal, ada beberapa CP yang kami laksanakan. Yang pertama mungkin CP one way, CP pengurusan dari arah Lembang maupun dari arah Bandung. Kami situasional melihat kepadatan dari arah Lembang maupun Bandung. Lalu pembatasan kendaraan-kendaraan besar dan truk yang masuk ke wilayah atau jalan Pohon Maturi tidak ada seluruhnya yang masuk ke Pohon Maturi. Kami arahkan seluruhnya mengarah ke Kota Bandung. Diprediksi kendaraan wisatawan akan terus memadati kawasan objek wisata Lembang hingga malam nanti. Dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tabrakan adu banteng antara mobil terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Ya, akibat kecelakaan ini, salah satu sopir minibus terjepit badan mobil. Sebuah tabrakan adu banteng antar mobil terjadi di Jalan Raya Jurusan Pacitan di Ponorogo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, salah satu supir minibus terjepit badan mobil. Warga beramai-ramai mengevakuasi supir minibus. Dengan menggunakan tali, warga menarik badan minibus yang ringsek untuk mengeluarkan sang supir. Setelah berjibaku selama 1 jam, supir minibus akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam kendaraan. Supir beridentitas Johan Wahyu yang mengalami patah kaki ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Kecelakaan ini berawal dari minibus yang dikendarai Johan melaju dengan kecepatan tinggi mendadak oleng ke kanan. Dari arah berlawanan, muncul sebuah mobil box yang dikemudikan Andik Saputra. Sopir mobil box berupaya menghindar, namun gagal dan tabrakan tak terhindarkan. Akibat tabrakan ini, mobil box terguling dan melintang di jalan. Sementara mobil yang dikendarai Johan ringsek.
Mobilnya box dari utara. Terus ya itu akhirnya kiranya itu ngantuk mungkin yang dari selatan itu. Jadi kan memakan, katanya orang yang tahu kan makan jalan itu. Katanya supirnya yang box ini makan jalan yang dari utara itu. Kurang tahu juga. Sampean terus ngurusi sendiri? Saya urus sendiri. Oh, sampean kecepet tadi sebagai itu? Sampean sama siapa? Sama 2 orang. 2 orang. Bawa apa? Bawa paket. Oh, paketan. Dari mana mau kemana Pak? Dari Ngawi mau ke Pacitan. Dari hasil penyelidikan, kecelakaan ini diduga akibat supir minibus mengantuk dan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, Polres Malang menetapkan sopir truk sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut antara truk pengangkut pakaian ternak dengan bus rombongan pelajar SMP Islam Darul Quran Mulia Putri Bogor di Jalan Tol Malang. Penetapan dilakukan usai polisi melakukan penyelidikan dan investigasi tabrakan yang menewaskan 4 orang dan puluhan lainnya luka-luka tersebut. Hasil penyelidikan dan investigasi kasus kecelakaan antara truk dan bis di kilometer 77 Tol Pandaan Malang telah pada tahap kesimpulan. Kapolres Malang AKBP Putu Holis Aryana menjelaskan, polisi telah menemukan beberapa temuan, diantaranya kurangnya perawatan rutin kendaraan truk yang dikemudikan Sigit Winarno, yakni sistem pendingin mesin yang tak pernah diperiksa dan selang radiator lepas mengakibatkan mesin overheat sehingga truk tak kuat menanjak. Selain itu, sistem pengereman truk juga tak berfungsi sempurna, membuat truk berjalan mundur saat berhenti. Sopir truk juga tak menjalankan prosedur saat berhenti darurat di jalan. Menurut Kapolres, untuk kendaraan besar, saat berhenti darurat seharusnya truk berhenti dalam kondisi mesin mati, rem tangan ditarik penuh dan persneling dalam kondisi gigi 1. Namun hal ini tidak dilakukan sopir truk. Polisi akhirnya menetapkan sopir truk Sigit Winarno sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 310 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Musibah kecelakaan ini terdapat unsur kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh sopir truk. Dengan demikian, maka sopir truk atas nama Saudara Sigit Winarno ini kami tetapkan menjadi tersangka. Polisi masih akan mendalami kasus ini termasuk memintai keterangan pihak PT Rapi Translogistik selaku pemilik truk. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui prosedur pemeriksaan dan servis rutin kendaraan. Sebelumnya sopir pernah mengeluhkan tentang sistem pendinginan mesin kendaraan, namun diabaikan pihak perusahaan. Kecelakaan maut antara truk dengan bis pengangkut rombongan pelajar ini menimbulkan 52 korban. Dari jumlah tersebut, 4 orang meninggal dunia, 28 orang menjalani rawat inap, serta 18 orang rawat jalan. 2 orang lainnya telah pulang dari rumah sakit atas permintaan korban. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hanjarani, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kendaraan tergelincir dan terjatuh akibat tumpahan solar di Bandar Lampung. Diduga solar tumpah dari kendaraan pengangkut BBM ilegal yang kerap melintas di kawasan tersebut. Waspada lagi nih mobil ya. Puluhan kendaraan tergelincir dan terjatuh akibat tumpahan solar di kawasan Jalan Imba Kesumaratu, Bandar Lampung, Rabu petang. Sejumlah pengendara sepeda motor tak mampu mengendalikan kendaraan dan terjatuh akibat jalanan yang licin. Seorang pengendara wanita bahkan jatuh pingsan usai terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai. Warga mengevakuasi korban dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Tidak diketahui pasti asal tumpahan solar ini, namun diduga berasal dari kendaraan pengangkut BBM ilegal yang kerap melintas di kawasan tersebut. Motor maupun mobil tadi yang mengesot sedikit akibat masih adanya tumpahan solar. Kemudian upaya kita sementara memberi tanda dan memasang traffic bersama Pak Babin. Memasang traffic untuk mengarahkan pengemudi kendaraan R2 maupun R4 agar sedikit ke tengah supaya tidak melalui. Agar kendaraan tidak tergelincir, petugas membersihkan tumpahan solar di lokasi kejadian menggunakan mobil pemadam kebakaran.
Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial aksi arogan rombongan klub motor sport terjadi di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Polisi masih mengidentifikasi para pelaku. Merasa sebagai pemilik jalan, rombongan klub motor sport ini nekat melaju di jalur cepat Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Tanpa memperdulikan aturan berlalu lintas dan berlaga arogan, salah satu dari mereka bahkan beraksi freestyle dengan mengangkat roda depan kendaraannya. Selain itu, iring-iringan pemotor ini juga melaju di tengah jalur hingga mengganggu pengendara mobil. Menanggapi video yang viral di media sosial, aparat Polres Bangkalan tengah menelusuri identitas klub motor sport tersebut untuk tindakan lebih lanjut. Pasalnya, perilaku rombongan klub motor ini jelas melanggar aturan berlalu lintas. Karena setiap jenis kendaraan punya jalur masing-masing, baik dari arah Surabaya maupun sebaliknya. Batas kecepatan maksimal kendaraan juga sudah ditentukan demi keselamatan bersama. Itu sudah jelas, jalur mobil dan jalur motor. Ya seharusnya kan masyarakat harus taati itu. Ya kita kan selidiki. Nanti kalau sudah tahu siapa ini rombongan motor siapa, nanti kita akan panggil. Pihak kepolisian mengimbau setiap pengendara mematuhi aturan dan tata tertib lalu lintas, termasuk saat melintasi Jembatan Suramadu. Dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial aksi pengeroyokan sekelompok orang yang mengatur parkir di jalur alternatif menuju kawasan wisata Puncak Bogor. Usai kejadian, korban melaporkan peristiwa ini ke Polsek Megabendung. 3 orang diamankan, sementara korban wisatawan asal Jakarta mengalami luka lebam. Aksi pengeroyokan terhadap seorang wanita oleh sekelompok pria yang mengatur parkir di jalur alternatif menuju kawasan wisata Puncak Bogor baru-baru ini membuat heboh jagat maya. Kejadian bermula saat wanita tersebut bersama suaminya melintasi jalur alternatif di Jalan Cikopo Selatan, Megamendung, Bogor. Karena ada mobil lain yang tengah mogok, mereka kemudian diarahkan untuk melewati jalur kanan agar bisa melintas. Namun saat mobil wanita itu melintas, tiba-tiba ada tukang parkir yang mengebrak mobilnya dengan keras. Hal ini sontak membuat wanita itu marah dan menegur pria tersebut hingga terjadi cekcok dan membuat suasana memanas. Sang wanita yang tengah hamil itu bahkan nyaris dipukul oleh tukang parkir tersebut. Tak terima dengan kejadian itu, korban pun melaporkannya ke Mapolsek Megamendung. Polisi langsung menindak 3 pelaku pengeroyokan dan mengamankan para juru parkir liar di jalanan ini. Pelaku dan korban akhirnya sepakat berdamai dan membuat pernyataan tertulis. Pemirsa, Divpropam Mabes Polri ambil alih kasus dugaan pemerasan warga negara asing di acara Jakarta Warehouse Project atau DWP di Kemayoran, Jakarta beberapa waktu lalu. Oknum polisi yang diduga terlibat akan menjalani sidang kode etik pekan depan. Dalam konferensi persnya, Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim mengatakan akan mengusut tuntas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi di acara DWP beberapa waktu lalu. Abdul Karim menyebut total kerugian pemerasan mencapai 2,5 miliar rupiah. Sementara terhadap 18 oknum polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dilakukan sidang kode etik pada pekan depan. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh Divpropam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih ditangani oleh Divpropam. Kenapa kita ambil alih ini? Ya, dalam rangka percepatan dan objektivitas dalam rangka pemeriksaan. Dan yang terakhir, ya, kami sepakat Divpropam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Dan kami juga mengingatkan, kalau ada penambahan, ya harus dipastikan bahwa ada bukti yang kuat. Ya, ada bukti yang kuat, dan dalam satu rangkaian struktur cerita yang juga kuat.
sehingga tidak menjadi satu yang di luar konteks penegakan etika profesi. Lah, teman-teman butuh waktu untuk itu, untuk memastikan itu, makanya sidang etiknya juga akan digelar minggu depan gitu. Lah, yang penting bagi kami adalah prosesnya sesuai koridor dan transparan, sehingga ya sudah, asalkan masih dalam time frame yang dalam konteks pelayanan, keadilan dan sebagainya masih make sense. Mending memang ini diproses lebih dalam dipastikan apakah ada penambahan ataukah tidak. Kalau memang ada penambahan, kami ingatkan tolong juga struktur dari pembuktian dan sebagainya diperkuat. Sebelumnya sebanyak 18 oknum anggota polisi ditangkap oleh Divisi Propam Polri terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasus bermula dari unggahan viral di media sosial yang menyebutkan dugaan pemerasan oleh oknum polisi terhadap sejumlah warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Diketahui korban mengaku dipaksa tes urin. Mereka juga diminta untuk menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Bahkan total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko mengatakan 18 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan tersebut telah ditangkap oleh Divisi Propam Polri. Ia menyebut saat ini Div Propam Polri tengah melakukan proses investigasi terhadap para terduga oknum tersebut. Polri pun tidak akan mentolerir pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggotanya dan memastikan bahwa mereka yang terbukti bersalah akan diberi sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Menanggapi insiden ini, pihak penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. Dalam pernyataan tersebut, DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Ade Sintia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cikopo, Jawa Barat. Halo Brigadir Ade, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Baik, terima kasih Yasmin dan Camar. Selamat pagi pemirsa. Masih dalam rangka libur Natal Tahun Baru 2025, arus lalu lintas di kawasan Eksito Cikopo ini terpantau kondusif lancar. Dan dapat kita lihat bersama dari pantauan udara kami, kondisi arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek ataupun sebaliknya, kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal dari kedua arahnya. Dan dapat kita lihat bersama arus kendaraan yang akan menuju ke arah Cikampek terpantau lebih ramai dibanding dari arah sebaliknya. Dan jumlah kendaraan yang akan terus meningkat karena prediksi akan terjadi puncak mudik Natal dan Tahun Baru ketiga, yaitu pada tanggal 28 Desember 2025. Dan diprediksi hari ini pun masih akan terjadi peningkatan volume kendaraan Jakarta menuju ke arah Cikampek, melihat banyaknya kendaraan berplat nomor B menuju ke arah Bandung ataupun tempat wisata. Dan selanjutnya bagi Anda yang berkendara melalui jalur arteri, harap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan berat yang melintas
melintasi jalur arteri sehubung dengan adanya pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas dilarang melewati ruas jalur tol yang dimulai sejak tanggal 21 Desember dan akan diberlakukan hingga tanggal 1 Januari 2025 mendatang. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar kembali memperkirakan waktu mudik dan juga balik Anda. Pastikan kendaraan dan fisik Anda dalam keadaan prima sebelum berkendara. Dan apabila lelah, beristirahatlah di rest area atau posko Polri yang tersedia. Dan kemudian berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 167 kasus laka lantas yang terdiri 35 orang meninggal dunia, 24 orang luka berat, dan 203 orang luka ringan. Dan dari 167 kasus laka lantas tersebut, 70% didominasi oleh kendaraan roda 2 dengan faktor penyebab rata-rata yakni kendaraan gagal menjaga jarak aman serta hilang konsentrasi saat berkendara. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Titip, dan salam presisi. Demikian Brigadir Adi Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Yasmin dan Camar di studio. Baik, terima kasih Brigadir Adi Sintia atas laporan Anda dari kawasan Cikopo, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu pemirsa, PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto merupakan politisasi hukum. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jokowi meminta menghormati proses hukum yang ada. Jokowi juga tidak berkomentar banyak saat namanya disebut sebagai buntut penetapan tersangka Hasto Kristianto. Seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatat Pak, masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Juga purna tugas pensiunan. Sementara itu, PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto merupakan politisasi hukum. Kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ya, Gibran menyebut penetapan tersebut tidak ada kaitan dengan dirinya. Ditemui saat kunjungannya ke gereja GBI Keluarga Allah Surakarta Rabu sore, Gibran tak banyak berkomentar terkait penetapan Hasto sebagai tersangka. Gibran meminta pertanyaan tersebut ditanyakan langsung ke pihak KPK. Menurut Gibran, penetapan tersangka Hasto tidak ada kaitannya dengan dirinya. Kenapa ya yang ditanyakan saya ya? Tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya.
Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Harun Masiku menjadi tersangka suap pada tahun 2020 silam dan kini masih buron. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI, terpilih meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional hingga kini. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Pemirsa, usai penetapan tersangka dalam kasus Harun Masiku, KPK melarang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bepergian ke luar negeri. Tidak hanya Hasto, pemirsa, Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli juga dicegah ke luar negeri. KPK telah resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Atas penetapan tersangka ini, KPK mengeluarkan SK nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini berlaku selama 6 bulan. Tidak hanya Hasto, larangan bepergian ke luar negeri juga ditujukan untuk Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli. Disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika, pencegahan ke luar negeri terhadap Hasto dan Yasona ini lantaran KPK membutuhkan keterangan mereka untuk proses penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Sebelumnya, KPK telah memeriksa Yasona sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. KPK mendalami dokumen surat mengenai permohonan fatwa Mahkamah Agung. Selain itu, Yasona juga dicecar penyidik KPK terkait perlintasan Harun Masiku selama jadi buron. Sementara, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. KPK menuding Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Selain itu, KPK juga menemukan bukti Hasto berupaya merintangi penyidikan. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, kantor imigrasi kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi Soekarno-Hatta menyatakan belum menerima surat pencekalan atas nama Hasto Kristianto. Pemirsa, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta, Subki Muldi, menyebut pihaknya belum menerima informasi maupun surat pencekalan terhadap Hasto untuk bepergian ke luar negeri. Meski demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan surat pencekalan terhadap Hasto dan juga Yasona sejak adanya permintaan dari KPK. Surat pencekalan ini berlaku hingga 6 bulan ke depan. Apakah
dari imigrasi Soekarno-Hatta sendiri sudah menerima surat pencekalan terkait kepergian Hasto ini Pak setelah ditetapkan tersangka? Hasto. Kita belum monitor. Belum ada ini apa ya? Sindikat uang palsu di Lembaga Pendidikan Tinggi UIN Alauddin Makassar memproduksi uang palsu hingga triliunan rupiah. Dari 17 tersangka pemirsa, 2 orang merupakan pegawai bank dan 2 lainnya staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Polres Goa menetapkan 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyita 98 barang bukti termasuk uang palsu senilai triliunan rupiah. Dari ke-17 tersangka, 2 orang merupakan pegawai bank dan 2 lainnya merupakan kepala dan staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Hasil pemeriksaan diketahui bahan pembuatan uang kertas palsu berasal dari Cina. Minta penjelasan ke Pak PI apakah betul atau tidak. Ada 1 lembar kertas fotokopi Certificate of Deposit (GI). Nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam, dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Nah, khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Kasus ini terungkap saat polisi menangkap salah satu pelaku yang membayar pinjaman sebesar Rp500.000 dengan uang palsu. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menemukan uang palsu hingga ratusan juta rupiah di dalam kampus UIN Alauddin Makassar. Polisi masih terus mengejar DPO lain yang diduga terlibat kasus ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemirsa, uang palsu yang diproduksi sindikat di kampus UIN Alauddin Makassar sulit dibedakan dengan uang asli. Meski demikian, pemirsa, uang palsu itu tidak memiliki pengaman yang hanya dimiliki oleh Bank Indonesia. Polisi terus menyelidiki sindikat peredaran uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar. Dari hasil penyelidikan, uang palsu tersebut sulit dibedakan dengan kasat mata. Para pelaku bahkan menggunakan benang khusus yang menyerupai aslinya. Meski demikian, kualitas uang palsu yang disita polisi ini berbeda dan tidak memiliki pengaman yang hanya bisa dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia pun mengimbau warga selalu waspada karena diduga masih banyak uang palsu yang beredar di masyarakat. Uang selain yang dicetak oleh Bank Indonesia itu adalah tindakan kriminal dan ancamannya sudah disampaikan oleh Pak Kapolda 10 tahun sampai seumur hidup. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan mengamankan 17 orang pelaku yang diduga sindikat produksi dan pengedar uang palsu. Sebelumnya, polisi juga menggeledah ruang perpustakaan di kampus UIN Alauddin Makassar. Selain mengamankan seorang oknum pegawai, polisi juga menyita mesin pencetak dan sejumlah uang palsu sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Terbongkarnya jaringan pencetak dan pengedar uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar bukan pertama kali. Sejumlah sindikat uang palsu berhasil dibongkar aparat di beberapa daerah dalam beberapa tahun terakhir. Pertengahan 2024, jajaran aparat Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko di wilayah Kembangan, Jakarta Barat yang dijadikan tempat penyimpanan uang palsu. Polisi lalu meringkus 4 tersangka dalam penggerebekan itu. Polisi juga menyita uang palsu senilai 22 miliar rupiah, mesin cetak, plat warna, dan alat ultraviolet sebagai barang bukti. Selanjutnya, petugas melacak lokasi pembuatan uang palsu yang diduga berada di Jawa Barat. Di tahun 2021, polisi di Banyuwangi, Jawa Timur menahan 10 orang tersangka pengedar uang palsu senilai 2,8 triliun rupiah. Tak hanya dalam pecahan rupiah, uang palsu tersebut juga ditemukan dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, yuan Cina hingga ringgit Brunei. Di antara uang palsu ini juga terdapat cetakan uang lama.
Polisi menduga cetakan uang lama ini untuk menipu kolektor. Para tersangka mengaku uang palsu ini rencananya akan diedarkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali. Di tahun yang sama, polisi menangkap 4 orang sindikat pemalsu dolar Amerika Serikat di Jakarta. Beraksi selama 3 tahun, sindikat tersebut telah mencetak sebanyak 540.000 pecahan $100 palsu senilai 78 miliar rupiah. Tersangka mengaku mempelajari cara memalsukan dolar Amerika Serikat secara otodidak melalui internet. Mereka memiliki masing-masing peran, dari pemberi modal, pencetak uang, hingga penjual yang bertugas mencari pembeli. Uang palsu pecahan $100 ini dijual dengan harga 7 juta rupiah per 1.000 lembar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan Selamat Natal 2024 bagi umat Kristiani di Indonesia. Presiden Prabowo berharap berkah Natal tahun ini membawa semangat baru dan kedamaian. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan Selamat Hari Raya Natal untuk semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang beragama Kristiani. Semoga Hari Raya Natal dinikmati oleh seluruh umat Kristiani dalam keadaan damai dan menerima berkah dan kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Saya juga mengucapkan Selamat Tahun Baru 2025. Semoga tahun baru membawa perdamaian, kebaikan, dan berkah bagi kita semua. Pemirsa, semarak perayaan Natal di Toraja Utara, Sulawesi Selatan dimeriahkan dengan festival puluhan pohon Natal berbagai bentuk. Ya, kelap-kelip lampu Natal disambut warga, khususnya umat Kristiani dengan antusias. Menyemarakkan perayaan Natal, Festival Pohon Natal digelar di halaman Gereja Toraja Jemaat Elim Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Puluhan pohon Natal dari berbagai bahan daur ulang ditampilkan di depan gereja yang dihiasi berbagai lampu warna-warni. Selain merayakan Natal, warga juga memanfaatkan momen untuk berfoto di bawah pohon Natal. Festival Pohon Natal ini disambut baik oleh warga dan diharapkan bisa membawa pesan damai untuk dunia dari umat Kristiani di Toraja Utara. Bagaimana kita menjadi terang bukan hanya bagi diri kita tetapi bagi semua tanpa memandang suku, ras, agama, tetapi kita dapat menjadi berkat dan terang bagi sesama. Warga berharap perayaan Natal yang meriah ini bisa diselenggarakan tahun berikutnya. Sebab selain unik, pohon Natal pada festival ini juga mengusung tema kearifan lokal yang hingga saat ini masih dijaga oleh warga Toraja. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dari berbagai pemeluk agama di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah berbondong-bondong datang ke gereja untuk mengucapkan Selamat Natal. Ya, tak hanya itu, mereka juga saling bermaaf-maafan. Layaknya tradisi Hari Raya Lebaran, perayaan Natal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah juga dilakukan warga dengan saling berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Namun warga yang memberi selamat adalah warga dari berbagai pemeluk agama termasuk Muslim dan Buddha. Ratusan warga telah berbaris berjajar di halaman Gereja Pantekosta Indonesia di Dusun Tekelan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Saat para jemaat keluar dari dalam gereja usai menjalani misa Natal, warga pun silih berganti memberikan selamat sambil berjabat tangan. Tak sedikit warga yang meneteskan air mata lantaran terharu dengan sikap toleransi yang telah menjadi tradisi ini. Bisa mendapat ucapan dari agama lain, dari agama Islam, agama Buddha. Kami senang, umat Kristen senang. Di samping rasa terharu, di perayaan hari besar ini terselip kata saling maaf memaafkan. Tidak hanya di perayaan Idul Fitri, tapi di perayaan hari Natal maupun perayaan hari Waisak itu selalu ada
ucapan kata saling maaf memaafkan. Tradisi seperti ini sudah dari tahun berapa? Ini sudah lama, sebenarnya ini sudah zaman nenek moyang kami, tapi perayaan salaman itu dimulai dari tahun 2010. Silaturahmi dan gotong royong di Dusun Tekelan sudah berjalan selama turun-temurun dengan mengajarkan toleransi antar umat beragama. Meskipun berbeda-beda keyakinan, hingga kini warga bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, merayakan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Pemprov Jakarta menyajikan hiburan air mancur, menari, dan video mapping di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Ya, atraksi tersebut dilaksanakan selama sepekan sekaligus menyongsong 5 abad Jakarta. Pemirsa, tepat di belakang saya ada sebuah atraksi pertunjukan di Monumen Nasional, yaitu air mancur menari. Ini sangat atraktif pemirsa, jadi dapat dilihat bahwa ada air mancur yang menari meliuk-liuk mengikuti irama lagu yang diputar adalah lagu-lagu wajib nasional sebagai bentuk nasionalisme dan juga rasa cinta terhadap tanah air. Masyarakat di sini juga antusias untuk menyaksikan atraksi yang begitu memukau ditampilkan dalam Pekan Monas yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jakarta mulai dari 25 hingga 31 Desember untuk merayakan Natal dan juga perayaan Tahun Baru 2025. Air mancur ini akan diputar pada setiap hari menjelang hari perayaan Tahun Baru, setiap hari pada pukul 19.30 sampai nanti berlangsung selama setengah jam, yaitu pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan akan yang kedua kali pada pukul 21 sampai 21.30. Setelah ini biasanya nanti akan dilanjutkan dengan penampilan video mapping yang ada di bagian sisi selatan Monas yang akan diputar mulai pukul 20.00 sampai 20.30, dan sesi kedua pada pukul 21.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan ini masih akan terus berlangsung selama sepekan, yakni 25 hingga 31 Desember, dan juga nantinya akan ada berbagai macam atraksi lampu untuk menyambut pergantian Tahun Baru 2025 di wilayah Monumen Nasional dan sekitarnya. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, tepat hari ini, 20 tahun lalu bencana tsunami dan gempa 9,6 skala Richter memporak-porandakan Nanggroe Aceh, Darussalam. Peristiwa yang melenyapkan ratusan ribu jiwa saat itu mencuri perhatian dunia dan berdampak kepada 14 negara. Hari Minggu pagi, bertepatan pada 26 Desember 2004 menjadi mimpi buruk bagi Indonesia. Sebuah bencana besar memporak-porandakan ujung barat tanah air, Nanggroe Aceh, Darussalam. Gempa berkekuatan 9,6 skala Richter yang memporak-porandakan tanah Serambi Mekah juga berdampak kepada 13 negara lainnya. Tak hanya gempa berkekuatan besar, hanya berseling beberapa detik, gelombang dahsyat setinggi 7 meter menghantam Aceh dan melenyapkan ratusan ribu jiwa. Ratusan ribu tempat tinggal hancur, harta benda lenyap, bahkan bangunan besar tidak tersisa akibat peristiwa ini. Saat itu tak terhitung ada berapa banyak orang yang terpisah dengan keluarga dan kerabatnya. Sebagian dari mereka dapat berjumpa kembali walaupun memakan waktu hingga tahunan lamanya. Namun sebagian lainnya harus merelakan kepergiannya dan hanya dapat berjumpa dalam doa. Kini 20 tahun sudah peristiwa tsunami Aceh berlalu. Bangunan yang diratakan oleh gelombang sudah kembali berdiri. Duka yang melanda perlahan pulih kembali. Diiringi doa, masyarakat Aceh pun percaya bahwa setelah bencana yang menerpa, ada harapan baru yang menanti. Peristiwa ini pun bukan semata menjadi memori kelam yang terpatri, tetapi menjadi pengingat diri bahwa semesta sepenuhnya milik Sang Ilahi. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Lebih dari 40.000 penumpang berangkat dari stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta selama libur Natal dan Tahun Baru. Hingga kini masyarakat yang akan bepergian dengan kereta api terus bertambah. Stasiun Senen, Jakarta Pusat hingga pagi ini masih cukup dipadati penumpang. Meski puncak arus penumpang diperkirakan sudah terjadi pada 24 Desember lalu, namun pemesanan tiket kereta ke berbagai tujuan luar kota masih diminati masyarakat. Menurut data dari PT KAI selama Nataru 2024-2025, lebih dari 821.000 tempat duduk disediakan baik dari stasiun Gambir maupun Pasar Senen. Hingga kini sebanyak 475.000 atau 58% diantaranya sudah terjual. Ya, apakah di Stasiun Senen Jakarta Pusat pemirsa hari ini masih dipadati penumpang yang akan mengisi libur Natal dan Tahun Baru? Kita akan pantau bersama, sudah ada rekan kita Syahreza Zanski yang berada di sana. Ya, Syahreza, apakah penumpang kereta masih banyak yang akan berangkat keluar kota? Silakan. Ya, selamat pagi Camar, Yasmin dan juga pemirsa. Benar sekali, masih banyak sekali para calon penumpang yang ingin ataupun hendak menunggu untuk berangkat mereka ke berbagai kota. Hal ini tentunya terlihat seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca di belakang saya. Ini banyak sekali para masyarakat yang hendak mondar-mandir, baik itu di area utama untuk ruang tunggu ataupun di ruang di dalam hingga di area luar tentunya. Banyak sekali saya melihat para calon penumpang yang bahkan duduk di sebuah lantai, mengingat ini tidak menyisakan satupun kursi di area ruang tunggu, sehingga ini memungkinkan para calon penumpang ini hendak beristirahat ataupun menunggu waktu mereka di area lantai tersebut. Dan Camar dan juga Jasmine dan juga pemirsa, memang kepadatan tidak hanya terlihat di area ruang tunggu, memang di sisi area drop off juga begitu ramai oleh para kendaraan yang melakukan drop off terhadap penumpang hingga menjemput mereka di area parkir. Lalu memang hingga saat ini informasi yang kami terima ada sebanyak 26.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Senen per hari ini dari stasiun Pasar Senen. Sementara untuk di stasiun lainnya, yakni di stasiun Gambir, ini sekitar 18.000 orang berangkat dari stasiun tersebut, sehingga memang konsisten dan angkanya tetap di sekitar 25 ataupun 26.000 untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen sejak 3 hari yang lalu, di mana sudah terjual sekitar 26.675 tiket untuk hari ini. Dan untuk diketahui juga Camar dan juga pemirsa, data sejak Selasa menunjukkan bahwasanya sudah terjual sekitar 2.200.000 tiket untuk periode angkut Natal dan Tahun Baru 2024, dan masih ada total tiket sebanyak dari total tiket yang tersedia yakni 3.500.000 tiket tentunya. Dan hal ini para masyarakat tidak perlu khawatir karena PT KAI Daob 1 Jakarta masih menjual tiket untuk masa angkut ataupun periode masa angkut Natal dan Tahun Baru 2024 bagi mereka yang hendak untuk berlibur ataupun pulang kampung di akhir tahun 2024. Dan Camar, Yasmin dan juga pemirsa, PT KAI tidak diam saja di sini melakukan gebrakan tentunya untuk menunjang perjalanan mereka, seperti mempermudah keberangkatan dengan face recognition tentunya, dan untuk mempermudah para penumpang bisa naik ke peron jelas lebih cepat begitu. Namun memang hingga saat ini kami masih menunggu apakah nantinya akan terjadi lonjakan lebih lanjut seperti pada H-3 sebelum Tahun Baru ataupun setelahnya. Namun bisa dipastikan bahwasanya hari ini ada sekitar 26.000 orang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, dan sudah ada sekitar 1.500 perjalanan kereta api jarak jauh di periode masa angkut Natal dan Tahun Baru 2024. Sementara itu Camar, Yasmin, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Syahreza Zanski melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Syahreza. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Selain memiliki bangunan joglo tradisional zaman Kekaisaran Jepang, hadirnya Taman Sakura lengkap dengan ornamen negeri matahari terbit membuat tempat wisata yang sedang hits di Kuningan, Jawa Barat ini mengalami peningkatan jumlah pengunjung sekitar 30%. Ya, seperti apa keseruannya? Kita simak informasi berikut ini.
kosong di kaki Gunung Ciremai ini berhasil disulap menjadi area yang tadinya biasa saja, kini menjadi wisata primadona yang memukau. Apalagi desain bangunan dengan tema joglo tradisional ala Jepang berdiri di setiap sudut kawasan. Tak hanya itu, terdapat satu area khusus yang dipenuhi pepohonan dengan sentuhan bunga sakura yang menjadi ciri khas negeri matahari terbit. Bahkan selain mempunyai latar belakang Gunung Ciremai, para karyawan di tempat itu kompak menggunakan kimono seperti geisha. Ornamen dan pernak-pernik yang ada di dalamnya juga lengkap, dari mulai boneka kerajaan Jepang hingga beberapa ruangan dengan desain ala kekaisaran Jepang. Untuk menambah kental Gunung Fuji, pengelola sengaja membuat miniatur kolam air terjun lengkap dengan kincir anginnya. Sementara untuk harganya dijamin terjangkau, sehingga cukup membuat Anda seolah-olah sedang berada di kaki Gunung Fuji, Jepang. Ada hal yang baik ditiru di sana, yaitu konsep bangunannya, konsep keramatamahannya, konsep pelestarian alamnya, landscape-nya, dipadukan dengan makanan yang khas di Arunika ini yang rasanya lezat. Ya ini karena apa tuh namanya suasana sama Jepang. Apa ini Jepang itu ya ininya apa tuh namanya suasana Jepang lah. Setelah tempat wisata ini viral, peningkatan jumlah pengunjung meningkat sampai 30%. Dengan hadirnya Taman Sakura, mampu mengundang wisatawan untuk penasaran ingin mampir ke lokasi ini. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan.